Hai, kembali lagi dengan saya Putri Natalia Situmorang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sampel penelitian. Nah, yang pertama, apa sih ciri-ciri sampel? 1. Sampel yang baik memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan besaran sampel untuk memperoleh jawaban yang dikehendaki. Yang kedua, sampel yang baik mengidentifikasi probabilitas dari setiap unit analisis untuk menjadi sampel. Yang ketiga, sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung akurasi dan pengaruh, misalnya kesalahan, dalam pemilihan sampel daripada harus melakukan sensus. Yang keempat, sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung derajat kepercayaan yang ditetapkan dalam estimasi populasi yang disusun dari sampel statistika. Kemudian ada beberapa keuntungan dalam sampling. Yang pertama, memudahkan peneliti karena jumlah sampel yang lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan populasi. Yang kedua, penelitian lebih efisien, dalam arti penelitian menggunakan sampling dapat menghemat uang, waktu, dan tenaga kerja. Yang ketiga, lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data. Dan yang keempat, penelitian lebih efektif. Selanjutnya, bagaimana sih cara-cara pengambilan sampel? Cara pengambilan sampel dibagi menjadi 5. Yang pertama, menentukan populasi. Yang kedua, membuat kerangka sampling. Yang ketiga, menentukan ukuran sampel. Yang keempat, menentukan teknik dan rencana pengambilan sampel. Dan yang kelima, melakukan pengambilan sampel. Yang pertama, menentukan populasi. Bagaimana sih langkah menentukan populasi? Langkah awal dalam pengambilan sampel adalah menetapkan populasi target, yaitu kelompok, individu, atau objek yang menjadi fokus penelitian. Populasi harus jelas dan spesifik, agar sampel yang diambil dapat mewakili keseluruhan populasi. Yang kedua, membuat kerangka sampel. Kerangka sampling adalah daftar atau representasi lengkap anggota populasi yang digunakan sebagai dasar pemilihan sampel. Kerangka ini harus akurat dan relevan agar pengambilan sampel menjadi valid. Yang ketiga, menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel harus dipilih berdasarkan populasi dan tujuan penelitian menggunakan rumusan dan batasan toleransi kesalahan tertentu, seperti rumus Slovin. Ukuran sampel yang tepat memastikan hasil penelitian memiliki derajat kepercayaan yang memadai tanpa membebani sumber daya penelitian. Yang keempat, menentukan teknik dan rencana pengambilan sampel. Menentukan teknik sampel penting untuk validasi penelitian, apakah menggunakan probability atau non-probability sampling. Dan yang terakhir, melakukan pengambilan sampel. Langkah terakhir adalah pelaksanaan pengambilan sampel sesuai dengan teknik dan rencana yang telah dibuat. Dalam penelitian gizi, ini bisa melibatkan wawancara, pengukuran antropometri, serta pengumpulan data lainnya langsung dari sampel yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya, kriteria rancangan sampel yang dapat diandalkan. Yang pertama itu unbiased atau tidak bias. Artinya, nilai pada sampel X sama dengan nilai pada populasi. Yang kedua, variance minimum. Suatu cara penarikan sampel dengan cara tertentu yang dilakukan secara berkali-kali menghasilkan varians paling kecil. Itulah sampel yang baik. Ketiga, konsistensi. Artinya, jika besar sampel diperbesar terus hingga mendekati besarnya populasi. Yang keempat, sufficient atau kecukupan. Indikator secara definitif tentang kecukupan ini tidak ada. Pendekatan yang dipakai adalah jika kaidah penentuan besar sampel sudah terpenuhi, sudah dianggap sufficient. Kemudian selanjutnya, kriteria sampel. Kriteria sampel dibagi menjadi 2, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target dan terjangkau yang akan diteliti. Pertimbangan ilmiah harus menjadi pedoman dalam menentukan kriteria inklusi. Sedangkan kriteria eksklusi menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab. Sebab tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, terdapat keadaan atau penyakit yang mengganggu. Kedua,
terdapat keadaan yang mengganggu kemampuan pelaksanaan seperti subjek tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Yang ketiga, hambatan etis. Subjek menolak partisipasi. Kemudian, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua, yaitu sampel non-probability dan yang kedua sampel probability. Sampel non-probability adalah metode di mana elemen-elemen dalam populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Sampel ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu atau kemudahan akses, bukan secara acak. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif, di mana tujuan utamanya adalah memahami fenomena secara mendalam atau ketika populasi target sulit diakses. Sementara sampel probability, secara sederhana, sampel probability adalah metode pengambilan sampel di mana keseluruhan anggota populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih. Artinya, kemungkinan untuk terpilih sebagai sampel memiliki peluang yang sama besar dan merata untuk setiap unit populasi. Nah, kemudian masuk ke jenis-jenis sampel non-probability. Yang pertama, systematic sampling. Systematic sampling adalah teknik pengambilan sampel menurut urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Yang kedua, quota sampling adalah teknik pengambilan sampel yang melibatkan pemilihan sampel berdasarkan proporsi tertentu dari karakteristik populasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti. Kemudian, accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana subjek dipilih berdasarkan kemudahan akses atau ketersediaan. Kemudian, proportional sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan oleh peneliti. Kemudian, sampling jenuh adalah teknik penetapan sampel apabila seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Kemudian, convention sampling. Biasanya, convention sampling disukai oleh siswa karena biaya rendah dan kemudahan pemilihan dibandingkan dengan teknik sampel lainnya. Kemudian yang terakhir, snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menjangkau populasi yang sulit diakses atau tersembunyi. Ada beberapa kelebihan sampel non-probability. Yang pertama, implementasi. Non-probability sampling sering digunakan ketika tidak ada kerangka populasi yang lengkap atau daftar populasi yang tidak mudah tersedia. Kemudian, fleksibilitas. Metode non-probability sampling memberikan fleksibilitas yang lebih besar daripada peneliti untuk memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Kemudian, efisiensi dan waktu praktis. Non-probability sampling biasanya lebih cepat, mudah, dan murah untuk dilakukan dibandingkan dengan metode probability yang memerlukan perencanaan rumit, pengumpulan data luas, dan analisis lebih kompleks. Dan yang terakhir, hemat biaya. Metode pengambilan sampel non-probability seringkali lebih cepat dan lebih hemat biaya daripada pengambilan sampel probability. Selanjutnya saya akan membahas beberapa kasus. Yang pertama, seorang peneliti gizi hanya mengambil 100 ibu hamil dari 1000 orang untuk wawancara agar pencatatan lebih cermat. Keuntungan penggunaan sampel dalam kasus ini adalah A. Lebih efisiensi biaya, B. Lebih teliti dan cermat, C. Lebih cepat selesai, D. Tidak bias, E. Representasi sempurna. Jawabannya lebih teliti dan cermat. Kenapa? Bila seluruh populasi diwawancarai atau 1000 orang ibu hamil diwawancarai akan berisiko kelelahan. Nah, ketika kita kelelahan akan terjadi salah catat. Dengan sampel yang sedikit, yaitu dengan mengambil 100 ibu hamil, peneliti bisa lebih fokus, teliti, dan cermat dalam pengumpulan data. Ini adalah salah satu keuntungan utama sampling. Nah, yang kedua, peneliti menentukan jumlah sampel 95 orang dari populasi 2000 mahasiswa dengan rumus Lovin. Proses ini termasuk langkah A. Penentuan populasi target, B. Penentuan ukuran sampel, C.
C. Pengambilan sampel secara proportif, D. Penerapan sistem kuota, E. Penentuan teknik non-probabilitas. Jawabannya, penentuan ukuran sampel, yang dimana rumus Slovin digunakan untuk menghitung jumlah sampel yang harus diambil berdasarkan populasi dan margin of error tertentu. Jadi langkah ini adalah menentukan ukuran sampel, bukan menentukan siapa saja yang dipilih. Yang ketiga, seorang peneliti mewawancarai ibu-ibu balita yang kebetulan hadir di posyandu. Teknik sampel yang digunakan adalah A. Purposive, B. Asidental, C. Kuota, D. Snowball, E. Sistematik. Jawabannya asidental. Kenapa? Asidental sampling merupakan memilih responden berdasarkan siapa saja yang kebetulan ditemui. Peneliti tidak memilih dengan acak atau kriteria khusus, hanya berdasarkan kemudahan akses. Karena di sini peneliti mewawancarai ibu balita yang kebetulan hadir di posyandu, makanya jawabannya asidental. Nah, tadi kita sudah membahas sampel non-probability. Sekarang masuk ke sampel probability. Sampel probability dibagi menjadi 4. Yang pertama itu metode acak sederhana, yang kedua metode acak berlapis, yang ketiga metode sistematis, dan yang keempat metode kelompok atau cluster. Yang pertama itu metode acak atau sederhana. Metode yang digunakan biasanya adalah mendaftar seluruh populasi lalu dengan sistem lotre. Didapatkanlah sampel sesuai dengan besaran sampel yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, metode acak atau berlapis. Teknik sampel dalam pengambilan sampel pada penelitian ini digunakan dengan teknik di mana sampel penelitian atau responden ditentukan menggunakan strata keluarga. Kemudian, metode sistematis. Asumsi yang digunakan sama dengan metode yang sebelumnya, yaitu bahwa terdapat distribusi yang homogen di dalam populasi. Dan yang terakhir, metode kelompok atau cluster. Metode cluster sampling adalah metode di mana diasumsikan bahwa populasi memiliki kelompok-kelompok yang satu sama yang lain memiliki karakteristik yang sama. Kelebihan probability yang pertama pada simple random sampling memiliki teoritis matematika yang sederhana sehingga memudahkan peneliti untuk menghitung seberapa banyak jumlah sampel yang diperlukan untuk mengambil kesimpulan dalam penelitian. Yang kedua, mudah dimengerti karena masih dalam tahap sederhana dan belum serumit teknik sampling lainnya. Yang kedua, pada proportionate stratified random sampling lebih praktis dan efisien karena menghemat waktu dan biaya dan dapat menghitung tingkatan presisi pada setiap strata sehingga terjamin keandalan dan konsistennya. Kemudian, disproportionate stratified random sampling memberikan cakupan populasi yang lebih baik karena peneliti memastikan sendiri bahwa subkelompok dalam penelitian memiliki keterwakilan yang tepat dalam sampel. Yang terakhir itu cluster sampling. Kelebihannya lebih sedikit mengeluarkan sumber daya, baik tenaga maupun modal uang, dikarenakan pengambilan cluster sampling hanya memerlukan daftar cluster dari populasinya dan meningkatkan kelayakan pengambilan sampel karena setiap cluster sudah mewakili seluruh populasi. Kemudian multi-stage sampling lebih efisien dari single stage sampling karena lebih luas dan memberikan keleluasaan bagi penarik sampel untuk memanfaatkan informasi tentang populasi yang telah diakui, dan pembagian subkelompok menjadi sampling unit hanya dilakukan pada subkelompok yang terpilih pada tahap selanjutnya. Nah, di sini saya juga sudah membuat kasus untuk sampel probability. Yang pertama, BPS melakukan survei nasional dengan memilih 15 provinsi secara acak dari 38 provinsi di Indonesia. Teknik sampel yang digunakan adalah A. Cluster sampling, B. Systematic sampling, C. Stratified sampling, D. Multi-site sampling, dan E. Simple random sampling. Jawabannya cluster sampling karena
provinsi dijadikan sebagai klaster atau kelompok, lalu dipilih secara acak. Jadi jawabannya adalah cluster sampling. Yang kedua, dalam penelitian berskala nasional, BPS tidak hanya memilih provinsi secara acak, tetapi juga memilih kabupaten, lalu kecamatan, kemudian desa. Teknik apa ini? A. Simple random sampling, B. Stratified sampling, C. Multi-stage sampling, D. Systematic sampling, E. Cluster sampling. Jawabannya multi-stage sampling karena pemilihannya dilakukan secara bertahap, mulai dari provinsi, kemudian turun ke kabupaten, lalu ke kecamatan, kemudian ke desa. Terus yang ketiga, disproportionate stratified random sampling adalah A. Tidak bisa digunakan untuk semua jenis penelitian, B. Membutuhkan daftar lengkap populasi, C. Membutuhkan biaya besar, D. Rentan bias cluster, E. Tidak efisien. Jawabannya tidak bisa digunakan untuk semua jenis penelitian karena disproportionate stratified random sampling hanya cocok jika diklasifikasikan strata yang jelas. Baik, jadi sekian yang bisa saya sampaikan pada sampel penelitian pada pembahasan kali ini. Semoga melalui video ini dapat menambah wawasan untuk kita bersama. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya maupun tutur kata saya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Next di video selanjutnya.